Halo guys, masih ingat dengan Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan? Berikut beberapa pernyataan-pernyataan yang lucu sekaligus ada benarnya. Yang pertama, masuk ke rumah sakit orangnya belum mati. Diobati beberapa bulan kemudian mati. Coba kamu pikirkan ini, diobati hingga sembuh atau diobati hingga mati? Yang kedua, diabetes. Mula-mula 1 tanda plus, selama 10 tahun pengobatan berubah menjadi 4 tanda plus. Coba kamu katakan, setelah pengobatan jadi ringan atau tambah berat? Serta apakah masih bisa bertahan hidup selama 10 tahun lagi? Pikirkan itu. Yang ketiga, dokter sendiri berdarah tinggi 10 tahun. Dia sendiri tidak dapat mengobati dirinya sendiri, tapi bisa membuka resep untuk pasien darah tinggi. Dokter itu sendiri diabetes 5 tahun, asam urat 8 tahun, membuka resep pengobatan pasien yang sakit 1-2 tahun. Apakah ini tidak lucu? Yang keempat, gedung rumah sakit makin dibangun makin besar, pasien sakit makin hari makin banyak. Apabila dokter benar-benar dapat menyembuhkan pasien, seharusnya pasien makin hari makin sedikit. Bukankah itu yang logis? Yang kelima, penderita kanker dioperasi, radioterapi, kemoterapi, setelah 2-3 bulan mati, bahkan bangkrut melarat, jual tanah. Andai tidak masuk rumah sakit malah bisa hidup 2 tahun lagi, bahkan bisa lebih lama. Apakah itu prestasi medis atau hal yang menyedihkan? Pikirkan itu. Yang keenam, jadi seharusnya orang macam apa yang harus ke rumah sakit? Berikut. Yang pertama, orang yang butuh pertolongan darurat. Yang kedua, orang yang butuh hemostatis darurat, menghentikan pendarahan. Yang ketiga, orang yang patah tulang, tangan atau kaki atau tulang-tulang yang lain. Yang keempat, ibu hamil yang akan melahirkan bayi. Bagi orang-orang selain di atas, asal mengatur mentalitas hidup, berolahraga teratur, ubah kebiasaan buruk, gizi seimbang, perawatan dengan herbal sudah cukup. Jadi kesimpulannya adalah manusia sudah kehilangan pola pikir logis. Sakit, pasti makan obat. Ke dokter, lalu ke rumah sakit. Akibatnya, jual rumah, jual tanah, pinjam uang, diobati hingga sampai mati. Apa hasilnya? Penderitaan. Inilah kesedihan pola pikir inersial manusia. Manusia demikian galau dan tersesat. Ingat, kunci sehat berada di tangan sendiri. Engkau sesungguhnya tidak sakit, hanya punya kebiasaan ke dokter periksa penyakit. Jadi otaknya lah yang berpenyakit. Mahathir Muhammad, usia kurang lebih 92 tahun, mengatakan, saya akan menyarankan orang untuk tidak beristirahat ketika mereka menjadi tua, karena jika Anda beristirahat, Anda akan merasa menjadi sangat lemah dan tidak mampu dan mungkin menjadi pikun. Jadilah efektif setelah Anda mencapai usia pensiun, kata Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia. Ini sama dengan otot-ototmu. Jika Anda tidak menggunakan otot dan berbaring sepanjang waktu, otot-otot bahkan tidak dapat membawa berat badan Anda sendiri. Anda tidak bisa berdiri, Anda tidak bisa berjalan. Otak juga sama. Jika Anda tidak menggunakan otak Anda tidak akan berpikir, Anda tidak menyelesaikan masalah, Anda tidak membaca, Anda tidak menulis, otak mundur dan Anda menjadi pikun. Jadi selalu aktiflah, tambahnya. Jadi selalu aktiflah, berkreasi dan lakukan sesuatu. Jangan pernah merasa sudah tua, tetaplah muda dan aktif. Oke guys, sekian dan terima kasih untuk pernyataan Dr. Terawan. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan.